ketika Nabi Adam diturunkan. Oh, maksudnya Nabi Adam diturunkan. Ada sebuah benda di negeri Al-Hind yang membuat bangsa kami sedikit bergejolak. Panglima yang diutus oleh Laut Merah adalah Hasim Bahadur. Karena istana Ujung Kulon tidak jauh dengan istana Sang Hyang Barunanogo Segoro Kidul. Sehingga mau nggak mau Laut Merah harus mengadakan pertempuran atau menghalau penyebaran pengaruh selatan di Jawa. Tapi karena sebuah perjanjian dulu, Tapi mungkin memang belum waktunya. Tapi ini mohon maaf, Kisira ya, maksudnya ketika Kisira bilang perjanjian, saya jadi, ya mohon maaf, jadi merasa apa perjanjian dengan siapa? Ki? Dengan 9 Sang Hyang. Masya Allah. Karena saya mengizinkan datangnya jin dari Laut Merah, Hasim Bahadur, untuk menempati pulau Ujung Kulon. Iya. Biarkan nasib saya dikucilkan, disingkirkan, diasingkan dari tahta Sang Hyang. Tapi ketika saya membuat kebaikan untuk datangnya bangsa jin dari Laut Merah, Betul. apakah saya salah? Sangat tidak salah, Ki. Menurut kami ya, Ki. Karena apa yang Aki lakukan ini berimbas sangat besar, baik terhadap bangsa Aki maupun terhadap bangsa manusia. Dan itu membawa kebaikan. Masya Allah, itu suatu apa ya? Suatu perbuatan yang luar biasa efeknya, luar biasa imbasnya. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Kisira ini mendapatkan hidayah. Mungkin dulu awal kedatangan bangsa jin dari Laut Merah dengan Sang Hyang Gajendra, dengan Sang Hyang Suci Ye Putu Naga Putih, dengan Lalaroga Kusuma Diraga, antara Raja Tasakapura dan istana Sangkapura, kami sangat dekat. Masya Allah. Mereka semua sudah muslim, Ki. Memang saya tahu dan mendengar dari Hasim Bahadur. Bukan saya tidak ingin memeluk ajaran Islam. Didi Wahyudi, Ya, Ki. semua butuh proses dan waktu. Betul sekali, Ki. Masya Allah. Biarkan posisi saya seperti ini. Karena istana Ujung Kulon tidak jauh dengan istana Sang Hyang Barunanogo Segoro Kidul. Betul. Kenapa saya dulu diasingkan dan dicabut gelarnya sebagai Sang Hyang? Buat saya tidak masalah ketika kehilangan gelar sebuah Sang Hyang. Yang penting saya bisa bersahabat dengan jin Laut Merah, banyak berteman dengan jin Laut Merah, dengan Syekh Ali, Syekh Hasim Bahadur, Syekh Muhammad Fatih, Syekh Jaber. Masya Allah. Saya kenal dengan mereka, tapi mereka pun paham dengan keimanan saya.
Dan belum saatnya saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Walaupun saya bisa mengucapkan salam, Hasyim Bahadur pun mengizinkan saya untuk berkata seperti itu. Jadi jika ingin mengungkap kerajaan Salakanagara, bukan di sini tempatnya. Bukan di sini. Di mana Ki? Di sana, di Diwayudi. Di mana Ki Sirah? Anda dapat menempuh perjalanan kurang lebih 10 km. 10 kilometer. Ke arah mana Ki? Ke arah utara. Utara 10 kilo kemana? Gunung Karang Ki? Yang manusia sebut sekarang Gunung Karang. Gunung Karang. Gunung peperangan. Banyaknya batu dari sini adalah tragedi peperangan saya dengan 9 Sanghyang di Gunung Pulau Sari. Tahun sebelum Masehi, ketika bangsa manusia menurunkan benda yang begitu sempurna yang diberikan oleh Tuhan Allah. Benda apa Ki? Ketika Nabi Adam diturunkan, Oh, maksudnya Nabi Adam diturunkan. ada sebuah benda di negeri Al-Hind yang membuat bangsa kami sedikit bergejolak. Saya hanya mendengarkan sebuah nasihat dari Hasyim Bahadur. Jadilah sosok yang sejati tanpa menyingkirkan orang lain. Kebenaran pasti akan muncul di dalam sebuah perjalanan. Meskipun perjalanan itu penuh dengan kerikil, tujuan akhirmu adalah kembali kepada Sang Pencipta. Jadi Hasyim Bahadur itu merupakan salah satu utusan perwakilan Kerajaan Laut Merah. Nah, dalam fase itu sekitar abad, kalau nggak salah sih antara 10 dan 11, itu memang terjadi perluasan wilayah selatan yang dipimpin oleh Baruna, Sanghyang Baruna. Dan Sanghyang Baruna ini bukan berkaitan dengan agama tertentu, Dewa Baruna dan lain sebagainya. Dia menamakan diri seperti itu. Cuman yang setahu saya dan istilahnya pernah interaksi secara langsung, dia itu kelaminnya laki-laki. Dia waktu itu berekspansi dan memerintahkan kepada Nyi Roro Kidul untuk membuka perluasan dari Tanah Jawa menuju pesisir selatan atau pesisir barat Pulau Sumatera. Gitu. Nah, posisi kekuasaan Kerajaan Laut Merah itu sudah masuk ke wilayah Aceh pada waktu itu, karena banyaknya kaum muslimin di Aceh menyeberang ke Padang yang dibawa oleh kaum Pagaruyung, kaum Pagaruyung pada waktu itu yang memang muslim dan mencoba mensyiarkan Islam di tanah Sumatera. Dan ini secara peta politik sangat merugikan ketika pengaruh selatan ini mencapai Aceh, karena strategi mereka utaranya Aceh itu kan Laut India yang dikuasai oleh beberapa Sanghyang juga.
kalau nggak salah namanya Naga Merah ya, kalau yang di sana itu. Itu kalau sampai tembus ujung Aceh sampai ke India, maka pengaruh Laut Merah yang ada di sebelah timur mereka nggak bisa ekspansi masuk ke Asia. Jalur itu terputus, terpotong. Sehingga mau nggak mau Laut Merah harus mengadakan pertempuran atau menghalau penyebaran pengaruh selatan di Jawa. Sehingga mereka dicegat di Laut Bengkulu. Gitu. Dan kebetulan panglima yang diutus oleh Laut Merah adalah Hasim Bahadur. Waktu itu Hasim Bahadur belum masuk ke tanah Sunda, ke alas Ujung Kulon. Dia belum. Dia masih asli sana gitu. Bertempurlah mereka. Termasuk dengan Nyi Roro Kidul. Bertempur. Di saat itu ada satu kesempatan Hasim Bahadur itu bisa membunuh Nyi Roro Kidul. Tetapi diselamatkan oleh Baruna. Tariklah. Sehingga pasukannya mundur. Akhirnya untuk memata-matai pergerakan mereka, Hasim Bahadur ini mengutus salah satu anak muridnya, anak buahnya itu untuk menancapkan kaki di Gunung Krakatau. Awalnya itu bukan di Ujung Kulon, tapi di Krakatau. Menancapkan bendera-bendera di sana. Selang 100 tahun, kalau nggak salah abad ke-11 atau abad ke-12, terjadi peperangan besar di Krakatau. Yang membuat kocar kasir tentara Laut Merah. Termasuk ditangkapnya penguasa Krakatau pada waktu itu. Ya, tangkap. Sehingga Hasim Bahadur mau nggak mau harus turun tangan. Terjadilah peperangan di Laut Selatan Sunda, tanah Sunda. Sampai ke Pangandaran waktu itu penyerangannya. Masya Allah. Diserang terus. Dan terdesak terus itu. Baruna terdesak terus. Karena memang ini udah perang besar. Sehingga dapat perintah dari Raja Laut Merah yang namanya Syekh Yusuf pada waktu itu untuk mundur, nggak usah serang sampai ke Jogja. Karena kedatangan Laut Merah itu bukan untuk menguasai wilayah selatan, tetapi untuk sekedar memberikan satu tekanan. Warning. Jangan macam-macam dengan kita. Kita bisa menguasai selatannya Jawa. Gitu. Sehingga begitu mau masuk wilayah Cilacap, kita mundur. Pasukan Laut Merah. Dan menancapkan kakinya Hasim Bahadur langsung dapat tugas dari Syekh Yusuf untuk membuat sebuah kerajaan kecil yang namanya itu 1000 masjid di Ujung Kulon sampai sekarang.